Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran kali ini mengenai statistika tentang ukuran pemusatan. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai distribusi frekuensi dan histogram. Ukuran pemusatan yang dibahas di sini itu ukuran pemusatan pada data kelompok. Nah, ukuran pemusatan itu sendiri terbagi tiga. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Kemudian yang kedua adalah median atau nilai tengah suatu data. Kemudian yang terakhir adalah modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Mean atau rata-rata. Lambang mean atau rata-rata adalah ini X baru ada garisnya di atas. Kemudian rumus mean atau rata-rata adalah rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Fi dikali Xi per sigma I sama dengan 1 sampai N Fi, di mana Fi adalah frekuensi kelas ke I dan Xi adalah titik tengah kelas ke I. Nah, ini juga bisa diuraikan rumusnya, yaitu rata-rata sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 tambah titik-titik sampai dengan tambah Fn kali Xn karena sampai N per F1 ditambah F2 ditambah titik-titik tambah Fn. Itu rumusnya jika diuraikan. Median. Lambang dari median yang biasa dipakai adalah ME. Rumus median ini, jadi sebelum menyelesaikan median, terlebih dahulu tentukan letak kelas median, yaitu dengan cara 1/2 kali N, di mana ini rumusnya ME sama dengan TB ditambah K kali 1/2 N dikurang FK per F, di mana TB itu tepi bawah kelas median, K itu adalah panjang atau lebar kelas, N banyaknya data atau sama dengan jumlah frekuensi karena ini data kelompok, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F adalah frekuensi kelas median. Modus. Lambang modus adalah MO. Rumus modus adalah sebelumnya juga sama dengan median, tentukan dulu kelas modusnya. Tapi menentukan kelas modus untuk ini yaitu kelas modus sama dengan kelas yang frekuensi paling tinggi, di mana MO sama dengan TB ditambah K kali D1 per D1 tambah D2, di mana TB itu tepi bawah kelas modus, K panjang atau lebar kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Nah, pembahasan soal. Soal pertama, perhatikan data berikut ini datanya. Ada 5 kelas dan frekuensinya ini. Nah, dari data di samping tentukan mean, median, dan modus. Nah, penyelesaiannya
Ini saya dituliskan kembali kelas dengan frekuensinya, di mana frekuensi itu sama dengan Fi. Ini frekuensinya, kemudian Xi itu adalah titik tengah dari kelas. Nah, apabila datanya berbentuk tabel, lebih mudah juga kalau kita kerjakan dalam bentuk tabel, tapi bisa juga dalam bentuk uraian. Nah, untuk titik tengah, karena berarti ini datanya 30 sampai 34, berarti dijumlah baru dibagi 2. Batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Kalau dijumlah ini baru bagi 2, 30 ditambah 34 bagi 2 sama dengan 64 bagi 2, 32. Atau bisa karena ini puluhannya sama 3, kemudian satuannya saja yang dijumlah. 0 ditambah 4, 4 bagi 2, 2. Berarti titik tengahnya 32. Nah, untuk kelas kedua karena puluhannya juga sama, tinggal satuannya yang dijumlah. 5 ditambah 9, 14. 14 bagi 2, 7. Berarti 37. Dengan cara yang sama dicari untuk kelas ketiga. Dapat 42. Kemudian kelas keempat 47. Kelas kelima 52. Selanjutnya dikalikan. F1 kali X1. F1 kali XI. Fi kali Xi. 5 dikali 32. Hasilnya 160. 10 dikali 37. Hasilnya 370. 7 dikali 42. 7 kali 2, 14. Simpan 1. 7 kali 4, 28. 29. 94. 20 dikali 47, 940. 8 kali 52, 8 kali 2, 16. Simpan 1. 8 kali 5, 40. Berarti 416. Nah, kalau sudah dikalikan, dijumlah frekuensinya dulu. Dijumlah 5 tambah 10, 15 tambah 7, 22 tambah 20, 42 tambah 8, 50. Berarti jumlah frekuensi 50. Kemudian ini jumlah hasil kali antara frekuensi dengan titik tengah. Ini dijumlah 0 ditambah 0 tambah 4 tambah 0 tambah 6, 10, 0, simpan 1. 1 tambah 6, 7 tambah 7, 14 tambah 9, 23 tambah 4, 27 tambah 1, 28. 8, simpan 2. 2 tambah 1, 3 tambah 3, 6 tambah 2, 8 tambah 9, 17 tambah 4, 21. Berarti 2180. Jadi rata-ratanya sama dengan jumlah hasil kali antara frekuensi dengan titik tengah per jumlah frekuensi. Jadi jumlah hasil kalinya 2180 per 50. Ini bisa dicoret nolnya, berarti 218 bagi 5, 43,6. Nah, selanjutnya median. Untuk median penyelesaiannya, jadi ini ditulis kembali tabelnya dan diketahui bahwa jumlah frekuensinya tadi di sini adalah 50. Letak kelas median, jadi tentukan dulu letak kelas median sama dengan 1/2 kali N. 1/2 kali 50. N nya 50 sama dengan 25.
Artinya median itu terletak pada data yang ke-25. Jadi kita jumlah 5 tambah 10, 15. 15 tambah 7, 22. Belum masuk di situ 25. Tambah lagi 20, 42. Di angka 42 otomatis angka 25 sudah masuk. Jadi kelas mediannya pada interval 45 sampai 49. Nah, rumus median itu sama dengan tepi bawah TB ditambah K kali 1/2 N dikurang FK per F. Nah, TB tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5 sama dengan 44,5 karena tak batas bawahnya 45 pada kelas mediannya. K tepi atas 49,5 batas atas ditambah 0,5 dikurang tepi bawah 44,5 sama dengan 5, atau bisa juga dihitung berapa angka yang masuk di dalam interval 45 sampai 49 dengan cara menghitung 45, 46, 47, 48, 49. Ternyata ada 5 angka yang masuk pada interval tersebut. Bisa juga dengan cara seperti itu. Kemudian N sama dengan 50. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kelasnya kan 45 sampai 49. Frekuensi sebelumnya yang ini 5 ditambah 10 ditambah 7 sama dengan 22. F frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median adalah 20. Jadi ME sama dengan TB 44,5 ditambah 5 kali 1/2 N itu 25 dikurang FK 22 per F nya 20. Jadi ME sama dengan 44,5 ditambah 5 kali 3/20. Jadi ME sama dengan 44,5 ditambah 15/20. ME sama dengan 44,5 ditambah 0,75. Ini sama dengan 45,25. Itulah hasil median yang diperoleh. Selanjutnya penyelesaian modus. Jadi menyelesaikan modus itu harus menentukan juga kelas modus terlebih dahulu, di mana di kelas modusnya itu dilihat yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Ternyata ini frekuensi paling tinggi, dan kelas yang frekuensi paling tinggi yaitu 44 sampai 49. Jadi MO sama dengan TB ditambah K kali D1 per D1 ditambah D2. Di mana TB-nya itu adalah 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. Kemudian K sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah sama dengan 5. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Berarti ini 20 dikurang 7 sama dengan 13.
Kemudian D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Berarti 20 dikurang 8 sama dengan 12. Nah, sekarang kita substitusi semua itu ke rumusnya. MO sama dengan TB 44,5 ditambah K 5 kali D1 13 per 13 ditambah 12. Berarti MO sama dengan 44,5 ditambah 5 dikali 13 per 25. MO sama dengan 44,5 ditambah 5 kali 13 65 per 25. Berarti MO sama dengan 44,5 ditambah 65 per 25 berarti 2,6. Jadi MO sama dengan 47,1. Nah, itulah modus yang diperoleh. Selanjutnya untuk soal kedua. Soal kedua di sini perhatikan grafik berikut. Jadi grafiknya ini dalam bentuk histogram. Dengan nilainya di sini dia kasih masuk tepi bawah, tepi atas untuk interval pertama, tepi atasnya untuk interval kedua dan seterusnya. Nah, dari grafik di samping tentukan mean, median, modus. Nah, penyelesaian untuk mean atau rata-rata berarti harus ditentukan titik tengah. Nah, ini untuk interval pertama atau batang pertama ditentukan titik tengahnya karena yang tertulis di sini adalah tepi bawah dan tepi atasnya, berarti dijumlah baru dibagi 2. Berarti ini untuk titik tengah pertama 39,5 ditambah 49,5 berarti itu 89,5 bagi 2 44,5. Nah, ternyata diperoleh di sini bedanya atau K-nya lebar kelasnya ini adalah 10. Otomatis selisihnya juga dengan titik tengahnya itu 10 dengan titik tengah sebelumnya. Nah, coba kita jumlah lagi 49,5 ditambah 59,5 hasilnya 109, yaitu bagi 2 54,5. Ya, selisihnya ini adalah 10. Berarti untuk di sini tidak usah dihitung, tambah saja 10 berarti 64,5. Titik tengahnya untuk interval keempat 74,5. Titik tengah untuk interval kelima 84,5. Interval untuk kelas ke-6 yaitu 94,5. Nah, sudah didapat semua titik tengahnya. Sekarang rata-rata sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah seterusnya tambah Fn kali Xn per F1 ditambah F2 ditambah seterusnya Fn. Nah, rata-rata sama dengan frekuensi pertama pada interval pertama adalah 4. Berarti 4 dikali 44,5 karena itu titik tengah pertama. Nah, selanjutnya
frekuensi kedua pada interval kedua yaitu 8. Berarti tambah 8 dikali 54,5 ditambah interval berikutnya frekuensinya adalah 7. Berarti 7 dikali ini 64,5 ditambah frekuensi berikutnya lagi adalah 10 dikali titik tengahnya 74,5 ditambah ini frekuensi berikutnya adalah 5 dikali 84,5 titik tengah berikutnya ditambah frekuensi berikutnya adalah 4 dengan titik tengah 94,5. Berarti 4 kali 94,5 per F1 4 ditambah F2 8 tambah 7 tambah 10 tambah 5 tambah 4 sama dengan, nah silahkan dikalikan 4 dikali 44,5 178 ditambah ini 436 kalau 8 kali 54,5 ditambah 7 kali 64,5 451,5 ditambah 10 kali 74,5 745 ditambah 5 kali 84,5 422,5 tambah 4 dikali 94,5 itu 378 per jumlahnya itu adalah 38. X sama dengan jumlahnya yang di atas ini 1 jumpa dan seterusnya dijumlah, hasilnya adalah 2611 per 38. Berarti rata-ratanya sama dengan 68,71. Nah, itulah rata-rata dari histogram yang diperoleh. Nah, selanjutnya median. Median berarti tentukan dulu kelas mediannya. Jadi letak kelas median sama dengan 1/2 kali N. N-nya kan sama dengan soal bagian A, yaitu 38 jumlah frekuensinya. Berarti 1/2 kali 38 sama dengan 19. Berarti kelas median itu berada pada data yang ke-19. Nah, frekuensi pertama adalah 4. Kemudian frekuensi kedua ada 8. 4 tambah 8, 12. Frekuensi berikutnya adalah 7. 12 tambah 7, 19. 19 itu sudah masuk pas di angka 19. Berarti kelas mediannya di sini. Jadi pada batang ketiga kelas mediannya. Nah, ME sama dengan TB ditambah K kali 1/2 N dikurang FK per F. Itu rumus median. Nah, kita cari dulu TB-nya. TB tepi bawahnya langsung saja ini. Karena sudah tepi bawah memang dikasih masuk. Berarti 59,5. Kemudian K itu tepi atas dikurang tepi bawah. Berarti ini tepi atas dikurang tepi bawah. 69,5 dikurang 59,5 sama dengan 10. N-nya 38. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti ini sebelumnya yang dijumlah 4 ditambah 8. 4 tambah
8 sama dengan 12. Kemudian F, frekuensi kelas mediannya adalah 7. Ini 7, lurus. 7. Nah, disubstitusi ME sama dengan 59,5 ditambah 10, kemudian 1/2 kali N 19 dikurang FK 12/7. ME sama dengan 59,5 ditambah 10, 7/7. Berarti 7/7 1. 1 kali 10, 10. Berarti ME sama dengan 59 tambah 10. Berarti mediannya sama dengan 69,5. Nah, itulah mediannya. Selanjutnya modus. Penyelesaian modus. Nah, kalau histogram mau ditentukan modusnya, berarti kelas modusnya itu langsung dilihat saja batang mana yang paling tinggi. Karena ini adalah batang yang paling tinggi, berarti disitulah kelas modus. Rumusnya modus MO sama dengan TB ditambah K kali D1 per D1 ditambah D2. Nah, TB sama dengan ini lagi TB-nya. Karena batangnya berpindah, berarti 69,5. Kalau K-nya pastinya sama semua, 10. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Berarti ini kan 10 dikurang 7. Jadi 10 dikurang 7 sama dengan 3. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi dengan sesudahnya. Berarti 10 dikurang 5 sama dengan 5. Nah, disubstitusi MO sama dengan 69,5 ditambah 10 kali 3/3 ditambah 5. Nah, selanjutnya MO sama dengan 69,5 ditambah 10 kali 3, 30/8. MO sama dengan 69,5 ditambah 30 bagi 8, 3,75. Berarti MO sama dengan 73,25. Nah, itulah modusnya. 73,25. Saya kira sampai di sini dulu pembelajaran kita. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.